mungkin ini suatu tahapan dari perlunya the school of life itu, ya sekolah kehidupan itu memang harus di mana-mana gitu ya. Tidak lagi di tiga tempat tadi itu. Sekolah, rumah, dan masyarakat ya. Tetapi juga di kesemuanya dan bahkan di luar itu. Jadi kemarin juga contohnya saya, kan para mahasiswa itu juga tidak boleh dilepas begitu aja ya untuk diberikan pendidikan agama Islam yang tadi Ibu sampaikan aktualisasi religiusitas. Jadi kemarin itu kebetulan saya memberi mata kuliah. Mungkin kalau lihat status saya itu kan ada yang bersama mahasiswa di satu tempat ya. Kafe ya, Bang. Jadi saya katakan kan utlubil ilma walau bisin, saya ganti carilah ilmu walaupun di kafe gitu ya. Jadi Iya. jadi di Kafe kafe Arab juga, ya. iya, kebetulan di kafe itu milik seorang dokter spesialis THT. Kemudian dia itu juga digadang-gadang untuk jadi wali kota. Nah, kafe altarnya itu sedang vakum. Jadi saya telepon, dokter, bisa nggak saya mau mendirikan pesantren di kafe? Siap, 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 silakan, Prof. Dengan senang hati, katanya gitu. Nah, ini yang begini yang bagus itu begitu, tidak mikir dulu jawaban tuh ya, don't think twice gitu. Maka saya katakan enggak, saya mau pesantren 2 jam saja di kafe Pak Dokter. Nah, dengan catatan nanti 10 menit dokter memberikan testimoni atau afirmasi ya terhadap kegiatan yang saya lakukan. Nah, itu pelajarannya adalah kebetulan materinya kemarin itu bahasa, budaya, dan kekuasaan. Tidak disangka-sangka itu mahasiswa yang sejumlah 25 orang itu terkesan bahwa tidak harus di, karena kebetulan tidak dapat kelas gitu ya, di kampusnya itu tidak dapat kelas gitu ya. Kalau saya kan banyak banyak relasi ya yang jadi, kalaupun toh nggak ada ya di kolam sendiri atau di rumah sendiri. Dan anak-anak juga melihat sesuatu yang berbeda. Eh, Profesor itu katanya kiai, tapi kok di di rumahnya nggak ada apa namanya kitab, malah adanya itu eh, biliar gitu kan. Jadi mereka saya biarkan main biliar dulu satu persatu ya, bro. Rame-rame saya main-main biliar, eh, lalu kita belajar. Gitu kan. Jadi solusi bagi Bapak tadi itu saya tambahan aja, antara lain adalah yang pertama, hmm, jangan formalkan lagi tempat pendidikan itu. Ya, jadi disemestakan aja bahwa kehidupan itu adalah sekolah gitu. Jadi dimanapun mereka berada itu, mereka harus belajar menjadi pintar, mereka bersekolah gitu ya. Jadi untuk mahasiswa baru tahu ya, dengan keluar itu dapat ilmu baru. Saya tidak pernah menceritakan bahwa di dalam otak manusia itu ada 187 miliar sel-sel. Yang apabila sel-sel itu dilatih, dibangun, dididik dengan baik, itu contohnya adalah dokter itu sendiri, ya kan? Berbeda dengan Prof. Dedi, saya tidak bisa jadi profesor di bidang Prof, tapi saya itu eh, jika telinga Bapak Ibu itu 1 sen, setengah senti atau 15 mili saja itu mengalami ke penyakit atau kesusahan, itu bisa saya obati, gitu kan? Jadi hal-hal yang sangat-sangat tipis bisa gitu. Misalnya di tenggorokan itu ada amandel, saya bisa cabut tanpa harus mengeluarkan darah sedikit pun. Itu karena keyakinan saya kepada Allah ini yang telah memberikan tadi saraf-saraf yang sedemikian banyak itu yang kalau dilatih bisa kemampuannya seperti itu. Meskipun dia hanya bisa 3 ya, tenggorokan, telinga, dan
Telinga. hidung, tapi seluruhnya bagian-bagian yang sangat ruwet itu ya. Nah, singkat cerita, saya sendiri mengalami karena nanti Ibu bisa buktikan ya, karena rumah saya itu paling dekat dengan musola yang saya bikin sendiri gitu ya. Eh, tetapi arah apa loudspeakernya itu percis ke rumah saya sehingga ke telinga saya. Nah, saking semangatnya anak-anak muda itu, kalau pujian itu keras-keras banget gitu ya. Saking kerasnya sampai menyentuh gendang telinga saya. Dan betul-betul tidak cukup sehari. Besoknya saya ke dokter itu. Dalam hitungan menit saya bisa melihat bagaimana yang dia lakukan, ya. Dan kemudian telinga saya itu bolong lagi gitu ya, bisa mendengar lagi. Padahal sehari semalam tuh merasa tertutup, dan itu karena asma-asma Tuhan yang dikumandangkan terlalu keras, ya kan? Dan harusnya kan kita punya keyakinan akidah bahwa asma-asma Allah itu yang dikumandangkan harus bisa kita dengar. Tetapi keterbatasan fisik kita membuat kita juga peka, tidak bisa ini ya. Dan saya diobati oleh dia. Maksud cerita saya adalah bahwa tambahan-tambahan atau perluasan-perluasan atau enlargement dari pendidikan agama Islam itu harus betul-betul memasuki atau seperti judul Ibu ya, diterapkan di dalam seluruh unsur aspek kehidupan sehari, bahkan dalam relung-relung kehidupan yang paling sempit di dalam diri kita. Karena hakikatnya itu kan proses pembelajaran semua di dalam agama itu. Jadi kalau puasa dipanggil Allah itu, kurikulum awalnya itu kan eh, dengan panggilan mesra ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan kita nggak tahu segimana imannya, tapi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhan nas. Karena puasa membutuhkan keyakinan, atau tadi Ibu menyebutnya itu ideologi. Nah, kalau orang yang beriman ya, itu open cirinya, terbuka. Itulah sebabnya maka lawannya iman itu kufur, kafir, ya kan? Lawannya iman itu kafir. Kafir itu cover. Cover bahasa Inggrisnya itu artinya menutupi. Jadi kalau gitu orang Islam itu dipanggil karena terbuka atau Allah ingin buka. Tiga hal yang dibuka dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Membuka pikiran, ya, kemudian membuka hati, dan membuka perasaan. Atau juga boleh dibalik.